informasi begitu saja sehingga hanya cukup ditahu, tapi teman-teman hiper dan tentunya kita semua akan terus meningkatkan pengetahuan kita ke dalam proses internalisasi alam pikiran kita, sehingga teman-teman hiper ini, kalau di hiper ini sering disebut sebagai guru yang gerak-gerik gitu ya. Karena apa? Karena itu adalah dampak dari buah pemikiran. Jadi inilah hiper bagi Bapak Ibu yang terus berburu baru, bagi Bapak Ibu yang terus berpikir, kami sangat terbuka ya. Mari bersama-sama di hiper Indonesia. Yang ketiga, guru yang berkualitas, yang bermutu menurut hiper itu adalah guru yang terus berjuang. Kenapa kami mengatakan demikian? Karena kami yakin bahwa hakikat dari guru adalah guru pejuang atau guru penggerak. Kenapa? Karena guru adalah menggerakkan 3 fitrah dari murid. Fitrah pertama yang digerakkan oleh guru dari murid adalah apa yang ada di isi kepala murid. Ini yang kita sebut headnya, pengetahuannya terus bergerak. Hal yang kedua yang terus digerakkan oleh guru terhadap murid adalah hatinya. Jadi yang kemudian ada karakter, ada sikap, dan hal yang ketiga adalah handnya, keterampilannya. Maka bagi kami, bagi hiper, semua guru hakikatnya adalah guru penggerak. Jadi kami selalu meyakini hal itu dalam berbagai level, dalam berbagai kapasitas, dan dalam berbagai konteksnya. Hiper meyakini bahwa semua guru adalah guru penggerak, semua guru adalah guru pejuang. Lalu kemudian ini 1001 guru ngeblog ini pengambilan tema yang sangat baik ya, karena tema-tema yang diangkat dari kata 1001 ini selalu dimulai dengan sebuah kebaikan, selalu dijalani dengan kebaikan, dan saya yakin nanti proses dan akhirnya juga akan baik. Bapak Ibu peserta semuanya, kami berpesan ketika nanti Bapak Ibu akan mulai mendesain sebuah blog atau bercengkrama atau bermesraan dengan blog, maka pertama harus diyakinkan bahwa blog yang kita buat itu bermakna. Bermakna itu simpel saja. Satu, berdampak nyata bagi siapapun yang membaca blog itu. Dampak pengetahuannya, dampak sikapnya, dan dampak keterampilannya harus berdampak nyata. Yang kedua, bermakna itu setelah berdampak, pastikan itu bermanfaat bagi yang membacanya. Nah, yang ketiga, setelah berdampak nyata, bermanfaat, pastikan siapapun yang berinteraksi dengan blog yang kita desain dapat meningkatkan daya gunanya, berlipat ganda kemanfaatannya itu. Nah, inilah sebenarnya yang disebut dengan blog bermakna. Jadi tidak hanya sekedar informasi, tetapi pastikan sebuah informasi itu berdampak nyata, bermanfaat, dan berdaya guna. Artinya peserta bisa mengembangkan berlipat-lipat kemanfaatan dari blog itu. Ini adalah beberapa hal yang kemudian menjadi penting bagi kita semua. Dimanapun kita dalam beraktivitas ini, tolong hadirkan satu. Tadi Bapak Ibu sudah memulainya dengan baik, memulai mengikuti kegiatan ini bukan dengan penugasan, tetapi dengan panggilan hati nurani. Ini modalnya sudah baik. Nah, yang kedua, karena modalnya sudah baik, maka Bapak Ibu harus berkeyakinan ini modalnya sudah baik, awalnya sudah baik, niatnya sudah baik, harus berkeyakinan bahwa ini dilakukan dengan cara yang baik. Dilakukan dengan cara yang baik dan dalam wadah yang baik, difasilitasi oleh hiper yang baik, dan ada orang-orang baik di sana, ada para narasumber yang akan memandu kita. Maka ketika berbagai kebaikan itu telah hadir dalam diri kita, maka Bapak Ibu harus yakin Tuhan yang maha baik akan senantiasa menjadikan segala aktivitas ngeblog ini menjadi aktivitas yang terbaik bagi peningkatan mutu pendidikan. Bapak Ibu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan senantiasa menghadirkan niat yang baik, menghadirkan berbagai kemanfaatan yang baik, mari kita. Ini sangat menginspirasi sekali. Bapak dan Ibu sekalian, semoga paparan dari Pak Denny tadi
bisa menambah semangat bagi kita, terutama dalam melaksanakan pelatihan ini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sepertinya di ruangan ini juga kita sudah komplit nih beberapa pemateri. Saya sapa dulu yang pertama Pak Koy. Selamat siang Pak Koy. Selamat siang Bu Risa. Bagaimana kabarnya hari ini Jadi Pak teman-teman Koy? bisa ngedapetin galangan ini Alhamdulillah. dengan 88 Baik, dengan Bu, harga kita segini. yang praktik nih Bu. Ada kebijakan ujian dihilangkan ya Pak ya? Iya. Ya, baik, nanti juga Iya, barangkali jadi satu hal yang jadi diskusi kita ya. Berikutnya Baik. saya sapa Ibu Dr. Uswatun Hasanah. Selamat siang Ibu Us. Selamat siang Bu Cucu, selamat siang Pak Denny, Pak Boy, Pak Fatur, Bu Hesti, semoga semuanya sehat. Selamat bergabung Ibu. Apa Terima kabarnya? Alhamdulillah, baik, sehat, luar biasa. Ya, terima kasih. Berikutnya ada Mbak Hesti Astina. Kita juga baru bisa berkenalan hari ini nih dengan Mbak Hesti. Apa kabar Mbak Hesti? Baik, Ibu, terima kasih. Selamat bergabung Ibu Hesti. Berikutnya Pak Ari. Apakah Pak Ari sudah ada di rumah? Ya, mudah-mudahan nanti Ya, saya belum lihat Pak Ari bergabung di room ya. Kemudian Bu Dwi Fatmawati. materi hebat ini Apakah sudah hadir Bu Dwi? Apa kabar? Iya, selamat siang. Alhamdulillah kabar baik Ibu. Iya, Bu Dwi suaranya kalau di saya kedengaran kecil sekali nih. Bagaimana di yang lain? Hadir, Iya. hadir, kecil. Ya. Ya, Budi mudah-mudahan nanti bisa suaranya bisa lebih jelas ya supaya paparan Ibu bisa disimak. Baik Bapak dan Ibu, untuk para pemateri hebat ini kami akan memberikan waktu masing-masing 15 menit. Bapak Catur, mohon maaf, ya bisa di mute dulu. Ya. Jadi nanti masing-masing dari pemateri akan memberikan paparannya 15 menit. Kemudian setelah itu kita akan adakan sesi tanya jawab. Untuk pemateri pertama silakan kepada Pak Boy. Beliau ini adalah pegiat literasi Bapak dan Ibu. Sayang sekali kalau dilewatkan nih pengalaman beliau ya. Silakan Pak Boy. Baik, Bu Risa, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar sekali Pak Boy. Baik, terima kasih. Yang terhormat Pembina Hiper 4.0, Ketua Hiper 4.0, Bapak Ibu seperti Bu Uswatun, Bapak Nur Hadi, Bu Hesti, dan kawan-kawan yang tidak saya sebutkan satu persatu. Hari ini hari yang sangat berbahagia untuk saya ketika saya diberi kesempatan untuk berbagi kepada teman-teman mungkin se-Indonesia, dan memang ini adalah hal yang menarik bagi saya. Ngeblok 1001 guru itu bayangkan saja banyak sekali, dan ini basicnya itu adalah bagaimana kita bisa mengisi blok tersebut. Nah, bagi saya kalau dikatakan sebagai pakar literasi juga belum, karena masih banyak teman-teman yang lebih melaksanakan gerakan literasi lebih masif, lebih baik, bahkan di lingkungan maupun di sekolah. Kalau saya memang tahapnya masih belajar sama-sama dengan yang lainnya, tetapi di sini izinkan saya berbagi bahwa literasi itu bagi saya adalah akhir-akhir ini adalah jalan hidup. Ya, seperti jalan hidup, karena literasi ini nggak mungkin saya tinggalkan karena sangat bermanfaat bagi saya pribadi maupun bagi orang lain, dalam hal ini murid-murid saya sendiri yang saya kecimpungkan di dalam sekolah. Nah, apalagi di masyarakat, di masyarakat pun saya baru mulai bergerak di saat pandemi ini, karena melihat kok anak-anak kita nggak sekolah malah berantakan kemana-mana ya, bahasa Betawinya gitu ya. Artinya mereka malah nggak ada nggak ada waktu untuk belajar. Mereka mentang-mentang jadi kebetulan memang mereka di lingkungan yang bisa dikatakan tidak
tidak kondusif. Kalau udah bilang nggak punya HP, udah nggak belajar, akhirnya selesai. Mereka main keliling-keliling saja, akhirnya kita tampung di satu rumah baca, dan ini sudah mulai berjalan. Cuma karena kondisi pandemi, pelaksanaan ketatnya itu harus dilaksanakan. Nah, lebih dari itu saya sedikit berbagi bahwa literasi merupakan kecakapan dasar. Ya, kecakapan dasar seseorang menggunakan segenap potensinya dalam kehidupan. Dan pengetahuan dan keterampilan tersebut memang pada bidang-bidang tertentu, semuanya itu menggunakan literasi. Ya, semuanya itu menggunakan literasi. Tidak ada seorang jurnalis yang handal tanpa dia menguasai baca dan tulis. Tidak ada guru yang handal dalam pembelajaran tanpa dia menguasai baca dan tulis. Nah, di sini kemampuan individu tersebutlah dalam mengolah informasi. Apa yang diolah? Yaitu informasi tadi. Di era big data seperti sekarang ini, informasi yang beredar memang banyak sekali. Bila dikatakan kalau kita mau kalah dengan anak-anak murid kita, mereka lebih cepat menyerap informasi dibandingkan kita. Tetapi kita punya kesempatan untuk berbagi di kelas-kelas kita dengan ilmu-ilmu yang memang sudah ditetapkan dan kita memiliki tersebut sebagai suatu kecakapan hidup ya. Nah, apabila kita tidak sanggup mengolahnya, informasi-informasi yang beredar tadi, maka dia akan menjadi sesuatu hal yang hanya mengendap saja dan tidak dapat tertransformasikan pada murid-murid kita, ada pada masyarakat atau pada diri kita sendiri. Nah, sini saya sekadar mengingatkan kembali bahwa literasi itu ada 6 bagian. Yang pertama, literasi baca tulis. Yang kedua, literasi numerasi. Yang ketiga, sains. Yang keempat, digital. Yang kelima, finansial. Serta yang terakhir, budaya dan kewargaan. Nah, dari sini, untuk membuat suatu konten blog, sudah pasti Bapak Ibu sekalian dan kita semua harus memahami baca dan tulis, literasi baca dan tulis. Nah, fokusnya apa? Ya, sekarang ini udah banyak beredar. Misalkan tidak usah banyak blogger-blogger yang memang kontennya sudah pasti, ya, kontennya sudah kuat. Nah, seperti Pak Fatur ini blognya itu selalu mencerahkan ya dan selalu terbaru. Ya, kemudian konten-kontennya juga mencerahkan kita berdasarkan ilmu-ilmu pengetahuan. Nah, ada juga mungkin kita hanya sekadar iseng. Ya, blog kita berisi hobi-hobi. Saya beberapa tahun lalu ngeblog, tetapi di satu sisi ada kebosanan tersendiri, akhirnya masuknya ke bidang lain. Nah, tapi bisa saja nanti dihidupkan kembali. Dan kegiatan Guru 1001 ngeblog ini ada hubungannya dengan dua hal tadi, baca tulis dan digital. Nah, ini hal-hal yang perlu kita pahami bersama, bahwa baca tulis itu sebagai pengisi blognya dan digitalnya ini adalah kemampuan kita merawat blog tersebut. Jangan sudah dibuka, ya seperti saya, blog saya sempat beberapa kali mati, kemudian bikin lagi dan seterusnya. Ya, mungkin ini hal yang disebut dengan literasi yang pada akhirnya merawat blog sendiri harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam bidang tertentu tadi. Nah, mohon maaf nih, suasana di sekitar rumah saya lagi ada penebangan pohon juga. Nah, untuk hal tersebut, setiap orang harus memiliki kemampuan memahami kecakapan di abad 21 ini. Karena di abad 21 ini kecakapannya terdapat literasi dasar tadi, ya, yang sudah saya sebutkan, 6 tadi. Kemudian di kompetensinya yaitu kemampuan berpikir kritis. Otomatis kalau seseorang guru sudah memiliki kemampuan berpikir kritis, dan ini perlu dilatih begitu panjang. Saya pribadi berpikir kritis itu panjang sekali berlatihnya, ya, dengan memadukan kemampuan digital, memadukan kemampuan membaca, kemudian memahami big data dan lain sebagainya. Yang kedua adalah komunikasi. Nah, di sini ilmu komunikasi nggak boleh hilang, karena kita selalu berkomunikasi dengan siapapun di abad 21 ini. Dan kita harus memiliki kemampuan dengan sosio-emosional komunikasi itu sendiri. Karena nggak mudah berkomunikasi dengan orang banyak tanpa kita salah gitu. Beberapa kali kita pernah salah, mungkin membagikan sesuatu yang tidak benar kepada teman-teman atau menginformasikan sesuatu yang tidak benar, itu jangan sampai terjadi.
Yang berikutnya kolaborasi. Seperti Hiper 4.0 ini adalah organisasi yang luar biasa kalau menurut saya. Meskipun kami sendiri di DKI masih belum berani bergerak karena masih banyak hal yang harus kita kerjakan. DKI ini banyak orangnya tetapi sedikit potensinya, saya mohon maaf. Nah di 4.0 ini, di Hiper 4.0 ini kolaborasi itu diutamakan sekali, sangat diutamakan, karena semua orang yang memiliki kemampuan seperti Pak Denny katakan tadi selalu mencari yang baru dan selalu berniat baik untuk banyak hal. Berniat baik di sini kan berbagi dan lain sebagainya, karena ada orang-orang tertentu yang nggak mau berbagi juga karena dia hanya menggunakan ilmunya untuk dirinya sendiri. Lalu di abad ke-21 kompetensi berikutnya adalah kolaborasi dan kreativitas. Kalau nggak kreatif, konten kita nggak akan dilirik. Itu intinya, konten kita tidak akan dilirik. Ya, medsos-medsos yang kita punya sampai ke blog yang kita punya, ini pun mungkin hanya menjadi garbage atau sampah saja ya. Ya, tapi kita punya orang atau punya orang yang melihat langsung. Kalau kita guru, kita pasti punya murid lah. Paling tidak murid-murid kita lah yang menjadi pelihat atau orang-orang yang menikmati konten-konten kita. Oh, gurunya punya blog loh. Ya kita lihatkan ke mereka bahwa kita punya dengan konten-konten yang terbaik. Nah, di sini juga akhirnya kita harus kuat dalam bentuk nilai karakter, terutama religiositas, nasionalisme, gotong royong, kemandirian, dan integritas, dan lagi gembar-gembornya karakter Pancasila itu sendiri. Nah, ketika saya berniat berbagi di ruangan ini, Pak Fatur kemudian mengundang, saya meyakinkan bahwa kita semua bisa melakukan apapun selama, kata Pak Denny tadi, kita berniat baik. Kalau masalah hasil positif negatif itu kan nanti kita bisa melihatnya, kita kembalikan kepada yang kuasa. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ketika kita berliterasi dan memahami literasi, ketika sampai ke tahap membuat blog atau merawatnya, keterampilan kita dalam berpikir tingkat tinggi pun dikuatkan, sehingga masuklah konten-konten positif dalam blog tersebut. Karena literasi itu sendiri pada dasarnya adalah kemampuan seseorang menggunakan segala bentuk informasi, sehingga informasi itu berguna lagi untuk diri sendiri maupun orang lain. Saya rasa cukup dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan ke Bu Risa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Boy, sangat menarik sekali tadi bahwa biasakan guru untuk selalu mencari yang baru dan mau berbagi. Kolaborasi, kreativitas itu sangat diperlukan sekali dalam menyusun sebuah program. Baik, Bapak dan Ibu, berikutnya kita akan mendengarkan paparan dari Ibu yang sangat banyak sekali karya tulisannya. Kepada Ibu Uus, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Cucu atas waktunya, Ibu, Bapak, seluruh peserta 1001 Guru Ngeblog. Semoga pada hari ini Ibu Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan pada kesempatan kali ini saya berbagi sedikit ilmu yang saya miliki untuk Bapak Ibu. Pada siang hari ini saya berbagi kapasitas saya adalah bagaimana memotivasi guru peserta didik untuk giat berliterasi. Seperti yang disampaikan Pak Denny, jadikan literat ini sebagai sebuah karakter. Sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Foy ya di paparan. Pak Foy ini senior saya di penggiat literasi, bahwasanya ketika kita ingin menulis maka sesuaikan dengan passion kita dan sesuaikan dengan keinginan dari bangsa atau pembaca ya. Tentu saja 18 karakter itu muatannya juga harus ada meskipun tidak semuanya, tetapi ini jangan dijadikan sebagai sebuah keterpaksaan. Baik, izin share screen. Apakah sudah bisa tampil, Bu Cucu? Sudah, Bu, sudah. Baik, saya mengambil judul Menulis Tanpa Menangis. Karena saya ingat sekali waktu tahun 2016 akhir saya diangkat pertama kali menjadi kepala sekolah.
dan waktu itu saya sudah melakukan proses kreatif menulis. Nah ternyata dari 18 guru, karena memang sekolah kecil ya waktu itu, biasa kepala sekolah pertama itu diuji diuji dulu di sekolah yang kecil. Ternyata laptop saja jarang membawa begitu ya, jarang membawa bahkan untuk kegiatan pembelajaran. Dan disitulah saya merasa tergelitik bagaimana caranya, yang namanya kepala sekolah itu ada PTS, ada best practice. Bagaimana meskipun saya kepala sekolah baru, itu karena memang saya senang menulis, bagaimana saya bisa mengarahkan guru itu mampu menulis, mau dan mampu menulis. Karena saya yakin tidak ada guru yang memiliki kompetensi rendah, hanya triggernya saja, stimulannya saja yang dibutuhkan. Maka saya mengambil judul menulis tanpa menangis, ya, menulis tanpa menangis. Selanjutnya, ini sedikit profil saya, ibu bapak, dan beberapa karya yang sudah saya buat. Jadi saya tidak mengkelaskan saya untuk menulis buku saja, tapi untuk menulis lagu, menulis mares, mengaransemen, itu sudah saya, proses itu sudah sejak tahun 99. Beberapa karya saya dalam karya seni pun juga sudah beberapa kali recording ya. Ini prestasi akademis maupun non akademis. Nah sekarang saya mengajak ibu bapak yang ada di channel YouTube, yuk kita lihat sebentar. Itu ada pertanyaan, gelas mana yang akan penuh terlebih dahulu? Silahkan ibu bapak menuliskan di live comment. Kira-kira gelas mana yang akan penuh terlebih dahulu? Ya, itu ada satu botol, kemudian ada angka 1, gelas 1 sampai gelas ke-7. Kira-kira mana yang akan penuh terlebih dahulu? Ya, saya tunggu beberapa saat saja karena waktunya juga tidak terlalu banyak ya. Silahkan, saya sambil menyimak jawabannya seperti apa. Ya, ada yang menjawab 4, 7, 7, 7, 7 ya. Terus seperti itu ya. Oke, saya kira cukup ya, saya kira cukup. Mayoritas 4 dan 7 ya, sampai sekian banyak komen ya. Ada yang 5, 7 dan jawabannya adalah ini. Gelas itu tidak akan pernah penuh karena tutupnya masih, botolnya masih tertutup. Ilmu apa yang perlu kita terapkan di sini? Yang pertama, saya ingat kata senior saya, orang itu butuh teliti. Teliti itu mempelajarinya tidak instan. Tetapi teliti itu bisa cepat manakala kita memasukkan di dalam diri kita, jiwa kita itu adalah tidak gegabah, tidak kemerungsung istilah Jawanya. Ya. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang kedua, 2 pertanyaan saja ini ya, 2 pertanyaan saja. Berapa jumlah deret gambar yang paling bawah? Silahkan ibu bapak menjawabnya, jumlahnya berapa? Paling bawah 9. Ini Pak Bu Nurus Solihah dari MTS Negeri 13 Jakarta, semuanya kemerungsung. Oke ya, silakan dijawab jumlahnya berapa. Oke, masih berhitung ya. Ya, masih berhitung. 65. Oke, ini ada daun ya, daun tangkai ya, daun tangkai, ini jumlahnya ada 15. Selanjutnya ada ulat, jumlahnya 9. Apel, ulat, apel, jumlahnya 30. Ulat, daun, apel, ulat, jumlahnya berapa? Nah, ini jawaban sudah mulai masuk. 20, 18. Ingat, kalau tadi tidak teliti, sekarang harus lebih teliti lagi. Jangan kemerungsung. Tapi waktunya memang kemerungsung ini ya, karena memang waktunya dibatasi. Saya tunggu jawabannya. Ada yang 5, 20, 6, 16, 17. Nah ini ya. Nanti jawaban yang benar saya pilih salah satu.
saya akan memberikan hadiah buku terbaru saya. Nih ya, ya, ongkos kirim ditanggung pemenang. Ya. Baik, berapa jawabannya? Yuk kita buka. Jawabannya adalah, nih kita hitung. Jika 3 tangkai daun adalah 15, 1 tangkai adalah 5, helai daun adalah 1, ya. 3 ulat 9, berarti 1 ulat adalah 3. 3 apel tambah 3 daun tambah 1 ulat adalah 30, ya. 1 apel sama dengan 30 dikurangi 6 dibagi 3 sama dengan 8. Maka jawabannya adalah ulat itu 3, 6 daun tambah 1 ulat itu adalah 9, 1 apel, 1 daun, 1 ulat, itu jawabannya adalah 12. 3 kali 9 dikurangi 12 sama dengan 27 dikurangi 12. Jawabannya adalah 15. Saya acak saja, jawaban yang pertama benar adalah sahabat pelajar digital. Ya, selamat untuk sahabat pelajar digital sudah menjawab, jawabannya adalah 15. Anda nanti hanya mengirimkan ongkos kirim saja, akan saya kirim antologi cerpen terbaru karya kepala sekolah, guru dan peserta didik di SMA saya. Baik, tepuk tangan untuk Anda semuanya ya. Ini berarti sudah mulai teliti nih ya, tapi saya tidak akan memberikan kuis-kuis yang lain ya. Sekarang Ibu Bapak mendengar kata menulis, saya ingat di SMA saya dulu menulis, waduh Bu, iya Ibu sudah terbiasa. Terbiasa itu karena mau dan dibiasakan. Kalau tidak dibiasakan, maka ya tidak akan bisa. Ada beberapa asumsi bahwa penulis itu satu harus cerdas, dan itu terpatahkan. Buktinya saya sendiri. Kemudian ada yang berasumsi menulis itu sulit. Siapa yang mengatakan sulit? Saya seringkali mengatakan, what do you think, what do you do? Ketika kamu berpikir sulit, ya akan sulit. Tapi ketika berpikir saya bisa, apa sih yang nggak bisa? Segala ilmu itu bisa dipelajari. Kemudian ada yang berpendapat bahwa seorang penulis itu harus punya ide. Saya nggak punya ide. Ya, kembali ke pasal yang kedua. Ya, berpikir tidak punya ide, ya ide yang ada di kepala ini sudah dipatahkan sendiri. Kemudian takut tidak disukai. Nah ini tadi nyambung dengan yang Pak Foy ya. Jadi ketika kita penulis awal, tidak usah berpikir dulu untuk disukai atau tidak. Itu proses kreatif kita ya. Nah, kalau sudah jadi penulis yang memang sudah profesional, yang sudah andal, itu nanti berproses. Kemudian mengatakan saya tidak bisa. Nah kira-kira mana yang diantara ini yang ada pada Ibu Bapak semuanya? Mana? Saya pernah mengalami semua ya. Siapa yang membangun motivasi kita? Yaitu kita dekat dengan penulis-penulis yang hebat, penulis-penulis yang sabar, memberikan ilmunya kepada kita. Nah silahkan ditulis di live chat Ibu Bapak di YouTube. Tuliskan alasan di komen. Kira-kira Ibu Bapak itu takut menulis itu karena apa? Atau kendala selama ini karena apa? Silahkan ditulis di situ ya, kendalanya apa, sehingga ini nanti bisa kita jadikan sebagai sebuah kebijakan untuk memberikan edukasi yang berikutnya. Ada sebuah nasihat dari Pramudya Anantatur bahwa orang pandai boleh setinggi langit selama ia tidak menulis, tapi ia akan hilang dari peradaban di masyarakat dan dirinya sendiri. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, maka ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Hari ini Ibu Bapak, saya mendapatkan kiriman dari Gubernur Jawa Tengah ya, dalam kegiatan webinar. Webinar itu juga bagian dari literasi ya. Saya mendapatkan hadiah buku. Saya senang sekali. Bahkan dulu ketika saya mendapatkan sertifikasi, mendapatkan gaji, saya menghadiahi diri saya sendiri dengan menyisihkan 200.000 itu untuk membeli buku. Ya, karena saya merasa belum jadi penulis yang andal waktu itu. Saat ini pun juga belum andal ya. Sedikit ilmu yang saya bagikan, insya Allah itu nanti akan membuat saya semakin termotivasi terus untuk menulis. Saya mendapatkan hadiah dari Pak Ganjar Pranowo, judulnya Jembatan Perubahan, luar biasa ya. Insya Allah ini nanti menjadi santapan saya ya. Itu apresiasi Pak Ganjar atas partisipasi saya kemarin dalam bertanya di kegiatan webinar. Baik, saya lanjutkan Ibu Bapak. Nah ini, apa sih yang harus ditulis?
bingung. Semua buku ada ditulis. Nah, ini yang dulu saya terapkan. Saya tidak usah muluk-muluk ya. Ini yang dulu saya terapkan. Saya suka baca apa? Saya itu suka keromantisan. Saya suka rayuan. Saya suka sesuatu yang indah. Maka yang saya baca adalah karya sastra. Nah, ini saya kembalikan pada ibu bapak. Ibu bapak suka baca apa? Suka itu sudah merupakan salah satu indikator bahwa ibu bapak itu memiliki kecukupan ilmu di situ. Apalagi sudah mampu mengkritisi. Ya, apa yang disuka? Kemudian kemampuan bidang apa yang dimiliki? Nah, ini bagi ibu bapak guru, utamanya misalnya yang PNS begitu ya. Ini memang ada persyaratan khusus, yaitu harus linear dengan mata pelajaran yang diampu. Tapi ibu bapak, saat ini saya sudah bisa lepas dari itu. Artinya apa? Menulis itu jangan ada beban apapun. Seperti yang disampaikan Pak Denny tadi. Nggak usah ada beban gitu ya. Kira-kira mau menulis apa? Guru matematika menulis puisi boleh. Pak Fatur, guru TIK mau menulis cerpen juga boleh ya. Nah, kemudian yang ketiga, temukan model. Nah, ini yang saya sampaikan kepada teman-teman. Kebetulan kemarin ada ratusan guru yang ikut kegiatan menulis di kegiatan PGRI ya. Karena memang HIPER ini bukan bermusuhan dengan organisasi yang lain, tapi bergandengan tangan. Kebetulan saya adalah ketua PGRI cabang Purwantoro ya. Temukan model. Kalau suka blog, ya itu yang dijadikan model atau prototipenya. Kalau suka buku, ya mulailah dalam menulis buku. Kalau suka jurnal, ya silahkan memulai. Ada satu model yang menjadi sebuah barometer. Kalau suka artikel, ya silahkan artikel yang dibuat ya. Jadi apa yang suka dibaca, kemampuannya dalam bidang apa, kemudian mengacu pada model seperti apa. Ya, model seperti apa. Kita lanjut. Nah, ini yang pernah saya lakukan. Saya pernah curah pendapat waktu itu dengan Bapak Ibu guru. Saya bertanya, apakah Bapak Ibu sudah pernah menulis? Diam. Ya, kalau muridnya ditanya begitu diam, gurunya, wah ini penilaian sikapnya ini rendah karena tidak ada antusiasme. Bentuk tulisan apa yang sudah pernah Ibu Bapak tulis? Apalagi itu, diam. Kemudian ada pertanyaan, yang ditulis apa ya? Terus fungsi menulis apa ya? Bagaimana memulainya? Ini loh yang sering kali muncul. Mungkin juga ada di ibu bapak semuanya. Bagaimana ya cara menulisnya? Pertama seperti apa ya? Nah ini sering kali muncul. Nah, ini saya berikan contoh ibu bapak. Saya mencoba untuk menulis dalam semua bidang ya. Ini salah satu contoh yang di jurnal nasional ya. Karena saya suka sastra, ya saya menulis tentang sastra. Kebetulan saya meneliti tentang Reok Ponorogo. Padahal saya orang Jawa Tengah, ya. Nah, ini buku, saya ngangkat lagi Reok Ponorogo lagi. Ini adalah kumpulan naskah drama berbasis Reok. Kemudian juga antologi puisi. Saya kalau baca buku saya yang kedua ini, Balada Hidup Si Burung Pipit, saya itu agak tertawa. Dulu kok saya menulis puisinya seperti curhat ya. Tapi ya nggak apa-apa, saya ingat kata Prof. Andayani, kebetulan beliau dulu salah satu promotor saya waktu S3, beliau mengatakan bahwa ketika kamu terus berkarya, maka ketika melihat karya yang pertama, kamu akan menertawakan dirimu sendiri. Tetapi ingatlah, hargai bahwa itu adalah prosesmu. Ya, jadi saya berpikir, wah karya saya seperti ini sudah ber-ISBN, ternyata saya waktu itu berani sekali ya. Tapi ya nggak apa-apa, dari itulah kemudian para sastrawan-sastrawan memberikan edukasi kepada saya, memberitahu saya bagaimana teknik menulis dan lain-lain. Akhirnya ya saya terus menulis dan terus berkarya. Nah, ini adalah teater tradisional Reok Ponorogo secara utuh 5 versi. Ini bukunya juga ada dan ini sudah kemarin mendapatkan dari waktu itu masih Bupati Wonogiri ya, itu mendapatkan bantuan dari UNESCO karena buku ini sudah sampai ke Cina. Ya, buku ini sudah sampai ke Cina. Tapi versinya bukan yang ini ya, versinya bukan yang ini. Karena Cina sangat senang sekali dengan Reok Ponorogo. Nah, ini jurnal internasional Ibu Bapak. Jurnal internasional apakah harus Scopus? Pelan-pelan sajalah. Dimulai dari impact faktor berapa? Gak apa-apa. Itu namanya publikasi. Ya.
Dan itu waktu itu impact faktornya sekitar 4 kalau nggak salah ya. Nah, ini hanya contoh saja. Ini satu-satunya PTK, nah ini Ibu Bapak, satu-satunya PTK saya yang saya buat sampai saat ini. Ya, sampai saat ini saya hanya punya satu PTK. PTK-nya setebal itu. Tidak ada revisi satu kata pun dari penilai. Ya, tapi mau menulis lagi saya enak nulis buku ya. Jadi saya menemukan passion saya di situ. Ini PTK dulu untuk kenaikan pangkat ke 4A kalau nggak salah ya. Nah, ini. Nah, selanjutnya ini karya terbaru saya. Ya, ini karya terbaru saya. Dan yang dua atas ini ya, Gangsing Kemelaratan juga LG Pandemi. Ini mulai tahun lalu saya pindah ke SMA Negeri 1 Purwantoro, terus pandemi. Wah, bagaimana ini, masa proses kreativitas harus mati ya. Maka saya membuat karya kolaborasi. Ini baru kali ini saya membuat karya kolaborasi antara kepala sekolah, guru, juga peserta didik. Dan alhamdulillah dalam waktu singkat itu sudah terbit. Anak-anak senang sekali. Ya, anak-anak senang beli buku. Bukunya kita cetak sendiri, kemudian silahkan dijual, labanya kita gunakan untuk tim penggiat literasi di sekolah kami. Ya, alhamdulillah laris manis. Ibu bapak kalau mau beli silahkan. Ya, insya Allah nanti labanya memang kita gunakan untuk kegiatan literasi di sekolah kami. Nah, bagaimana cara menggali ide? Ini yang sering muncul seperti itu. Biasanya orang-orang yang memang selalu di dalam benaknya itu muncul tanda tanya, itu mudah sekali menggali ide. Tapi bagi mereka yang sudah berpikir saya tidak bisa, maka ya itu ditutup sendiri oleh pernyataannya. Maka di situ ada sebuah istilah, ya, menulislah dengan menggunakan hatimu, ya, jangan kata orang lain, ya. Tulisan pertamamu itu dari hatimu. Misalnya saja hanya menuliskan tentang, mungkin ada salah satu di antara bapak ibu ini yang pernah menderita kena COVID gitu ya, kemudian nulis di blog, di artikel atau apa, itu menuliskan curhat bagaimana dia melampaui masa isolasi mandiri, gejalanya seperti apa sampai akhirnya sembuh. Ini dulu sudah dicontohkan Pak Fatur Rohim ya. Dulu pernah di blognya saya membaca, weh keren ya. Jadi apapun itu bisa ditulis, sebenarnya seperti itu. Bahkan mungkin ibu bapak ada, oh manfaat jamu, ditulis jadi artikel atau ditulis di blog, silahkan saja. Ya, nggak apa-apa. Ya, jangan ada, wah saya spesialis ini, nggak apa-apa. Semua ada tempatnya. Ibu bapak nanti akan bersama orang-orang yang hebat. Kemudian apa kuncinya menulis? Ya, menulis itu kuncinya adalah menulis. Tulis, ya. Jangan berpikir terus. Terlalu banyak berpikir nanti nggak nulis-nulis. Nah ini yang juga sering terjadi. Ya Tuhan, gagal lagi. Ya Tuhan, gagal lagi. Orang gagal lebih banyak dibandingkan orang sukses, karena di dalam benaknya itu selalu berkata, kelihatannya saya gagal deh. Kelihatannya saya gagal deh, seperti itu ya. Nah, ini silahkan ibu bapak, tulisan yang ngetren silahkan. Ini karena temanya di ngeblog ya, nanti ngeblog juga nggak apa-apa, saya juga belajar ya. Bisa sharing pengalaman pribadi, ditulis nggak apa-apa. Informasi yang pernah dialami nggak apa-apa. Ini best practice yang mau saya terbitkan tahun 2021. Ini karya yang tertunda ya. Best practice itu adalah suatu karya yang terbaik yang dilakukan ibu bapak guru atau kepala sekolah, sehingga mengubah sesuatu permasalahan menjadi sebuah solusi. Best practice ini harus bisa diadopsi dan diadaptasi oleh sekolah atau guru lain. Mungkin lain waktu bisa dibuat materi khusus untuk best practice ini ya. Sepertinya ada kendala ya dari Bu Uus. Halo Bu Uus. Sepertinya terputus ya. Baik, Bapak dan Ibu sambil menunggu Bu Uus untuk bergabung kembali. Ya, di tengah kita juga telah hadir dari Epson, Mbak Hesti. Ya, Mbak Hesti barangkali bisa mengisi dulu. Silakan Mbak Hesti. Oh gitu.
Ya, Saya dulu nih yang siap berarti ya. nanti Bu Uus bisa disambung kembali. Baik, terima kasih. Saya izin share screen terlebih dahulu ya, sebentar. Itu Ibu Uus sudah nongol tuh. Apa mau diselesaikan dulu? Bu Uus, apakah masih? Iya. Saya selesaikan sedikit lagi. Maaf, saya sudah. Ya, Mohon maaf sekali. Usia lama ya. Ya, karena sekarang Ya, maaf ya. Wah, benar-benar ya. Baik, sudah bisa terlihat ya Ibu Bapak. Baik, Saya lanjutkan sedikit lagi. Nah, ini adalah salah satu aplikasi aplikasi Ibu Bapak jika punya bisa, kemudian yang ya, juga ada, karena saya suka menulis puisi. ya, Bu bisa terdengar ya suara saya ya? Terus bisa, silakan. Ya, ini adalah salah satu aplikasi Ibu Bapak yang memiliki iPhone ya. Saya nggak perlu membawa buku, nggak perlu membawa apa-apa, cukup saya membawa iPhone di bis, di pesawat, dimanapun bisa ya. Nah, ini aplikasi yang di iPhone ada di Written. Nah, di situ Ibu Bapak bisa menulis ya, yang tulisan juga bisa, kemudian yang voice juga ada. Karena saya suka menulis puisi, saya ketika punya ide saya tuliskan langsung di situ. Ini agak saya percepat saja ya. Agak cepat. Nah, Ya. kemudian ini yang di Android ya, yang di Android. Nah, kebetulan ini yang di juga Note. ada ya. Kemudian ada juga nanti yang di Bagaimana voice cara menggunakannya? ya, recording. Saya menggunakan ini, berbicara dan mencatat ya, digital dulu, berbicara Arus mencatat. Tadarus Kemudian, hasilnya karya Uus Abdullah yang bersenandung rusuk nyanyian manja di sepi malam. Saya kira cukup, saya takut nanti terlempar lagi. Agak cepat. Nah, kemudian ini yang di Android ya, yang di Android kebetulan saya juga ada ya Android. Bagaimana cara menggunakannya? Saya menggunakan ini, berbicara dan mencatat ya, diinstal dulu berbicara dan mencatat. Nah, kemudian hasilnya seperti ini Ibu Bapak. Aplikasinya silahkan di Play Store ya, dicari berbicara dan mencatat. Kemudian kita klik ya, karena sudah saya install, kemudian dibuka. Oke, saya sudah ada beberapa catatan. Ini bagus sekali ini saya, ya. Mendengarkan seminar atau apapun. Isinya sudah Caranya adalah pada plus ya, kita klik plus. Nah, kemudian kita klik di sini voice-nya ya. Oke, izinkan biasanya. Oke, voice ya. Di sini voice kita pencet. Ibu Bapak lihat di atas yang Setelah dipencet maka akan muncul sudah seperti ini. tulisan saya. Anda bisa lihat sendiri di sini. Nah, Di sini fungsinya adalah apabila Anda malas mencatat, silahkan Anda rekam saja di sini. Ya, apa-apa yang akan Anda tuangkan di dalam ide, silahkan dituangkan di sini. Jangkauannya 1 meter insya Allah cukup ya, 1 meter insya Allah cukup. Ya. ya. Nah, itu misalnya Ibu Bapak sedang mengikuti kegiatan webinar, Ibu Bapak duduk di depan, dekat dengan pembicaranya, letakkan saja HP-nya di situ. Nanti secara otomatis akan terekam ya Ibu Bapak. Kalaupun sedikit masalah, ya adalah masalah tapi hanya sedikit. Aplikasi Ya. Nah, kemudian ketika membuat buku, nah sekarang membuat buku, biasakan kalau saya itu membuat mind map atau peta konsep dulu, biar tidak bentrok, ya biar tidak bentrok. Salah satu contoh misalnya ini saya diminta dari LPPK SPS itu dari Surakarta, salah satunya Iswara, meminta saya untuk mengedit karyanya. Setelah saya petakan hasilnya seperti ini. Sehingga apa yang terjadi ketika kita membuat mind map seperti ini, tidak ada tema-tema yang bentrok. Ya, tidak ada tema-tema yang bentrok, dan itu ada di HP Ibu Bapak, di HP juga ada. Nah, ini ya, baik di Android maupun di iPhone, ada semuanya ya. Nah, ini contohnya. Nah, kemudian Ibu Bapak, ini contoh catatan yang saya miliki ya. Nah, itu nanti tinggal disalin di Word, kemudian kita kalau sudah terkumpul banyak nanti langsung bisa dipakai untuk karya berikutnya. Nah, ini yang saya miliki Ibu Bapak. Nanti silakan diterapkan kalau memang cocok, kalau tidak nggak apa-apa. Yang pertama, tempel kalimat motivasi. Kelihatannya lucu ya, tapi teman-teman yang di HIPES sudah pernah mendengar juga. Saya tuh selalu nempel. Target saya itu apa? Di kertas saya tempel di dinding gitu ya. Targetnya adalah cetak ini, targetnya adalah ini, targetnya ini saya tempel. Kalau belum berhasil, tempelan itu belum saya lepas. Ya, kemudian memiliki target harian, sehari minimal dulu membaca 20 halaman. Dan alhamdulillah sekarang karena memang banyak sekali yang yang
bekerja di rumah, ya, membaca itu tidak harus selalu buku, ya. Selalu membaca. Kemudian sediakan stimulan. Mau menghadiahi diri sendiri dengan baju baru boleh, menghadiahi diri sendiri dengan HP baru boleh, menghadiahi diri sendiri dengan shopping boleh. Silahkan sesuai dengan kemampuan dan kesukaan. Kemudian buat janji tidak dengan suaminya, dengan pacarnya, ya. Janji itu dengan diri sendiri. Kalau saya berhasil seperti ini, saya akan makan yang banyak, lupa diet. Nah, itu boleh, ya. Kemudian hadiah diri sendiri sudah, hilangkan kata terpaksa, ya. Karena saya berkeyakinan sahabat yang sejati adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain bisa setiap saat meninggalkan diri kita, tapi dengan diri kita sendiri kita harus selalu dekat. Yang paling jujur adalah diri saya, termasuk juga dengan teman-teman yang ada di sekitar saya, ya berteman baik, tapi sahabatnya adalah diri kita sendiri. Sehingga jangan ada kata terpaksa. Ibu bapak, saya menyelesaikan S2 dan S3 itu alhamdulillah lulusan tercepat. Modalnya bukan karena saya pinter banget, modalnya adalah karena saya rajin menulis. Sehari 20 halaman, 20 halaman, 20 halaman. Ketika saya tidak bisa menulis karena ada kegiatan, maka saya mengganti di hari lain, itu janji saya. Dan alhamdulillah semua sudah terbukti. Baca, tulis. Kalau sekarang kan masker, makan, masker, makan, masker. Nah, sekarang kita ganti. Baca, tulis, baca, tulis, ya, seperti itu. Nah, ini bukan bermaksud pamer. Saya selalu membuat momentum untuk setiap penerbitan buku. Memang butuh biaya. Ya, memang butuh biaya. Tapi alhamdulillah banyak sekali sponsor. Atau istilah sekarang endorse-nya ada. Jadi ini di Istana Parnaraya, tempatnya gratis, konsumsinya gratis, kemudian pejabat-pejabat datang pada beli. Ini luar biasa, ya. Hampir semua karya saya itu saya launching di tempat yang wow, ya. Meskipun di balik itu banyak sekali bantuan-bantuan dari beliau-beliau, ya. Nah, ini termasuk pemberian diskon-diskon dan lain-lain, ya. Nah, seperti ini. Nah, ini hanya ada contoh saja. Bagaimana sih membuat momentum biar kita ingat, ya. Oke, selanjutnya, kebanyakan orang gagal adalah orang yang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan titik sukses saat mereka memutuskan untuk menyerah. Jadi ingat ibu bapak, kalau sudah akan gagal, oh iya sebenarnya saya tuh sudah mau sukses gitu. Ya, lanjut lagi terus seperti itu. Nah, ya, oke, ini sudah hampir selesai ibu bapak. Sudah. Ya. Ya, mohon maaf Bu. Ya, hampir selesai Bu Cucu, ya. Ya. Oke, Ibu Bapak nanti strategi menulis silahkan berkunjung di channel YouTube saya. Sampai ketika kita sudah menulis, ya, silahkan kunjungi di channel YouTube saya. Ini jangan lupa Ibu Bapak, adaptasi. Setiap kali tulisan kita itu harus dilakukan plagiarisme tracker, ya, ngecek. Siapa tahu itu nanti ada plagiarisme daripada fatal nanti. Nah, kemudian karena eranya sekarang digital seperti yang dikatakan Pak Foy tadi harus melek, ya. Maka di channel YouTube saya silakan di Uus Abdullah nanti dicek bagaimana caranya kita membuat template artikel itu dengan mudah sehingga pembelajaran membuat artikel jarak jauh juga bisa dilaksanakan. Nah, hasilnya seperti ini, ya. Dan ini adalah strategi saya dalam membuat antologi kolaborasi menulis buku untuk anak-anak, guru, dan kepala sekolah. Ini langkahnya seperti ini. Nanti akan kita share Ibu Bapak, ya. Nah, ini adalah kami, ya. Karena pandemi, momentum kami kita buat foto di depan sekolah saya. Kebetulan Sekolah Adiwiyata Mandiri Nasional. Saya kira begitu Bu Cucu. Mungkin nanti lebih banyak ditanya jawab. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Us atas sharingnya. Baik Bapak dan Ibu, karena pemateri kita juga masih banyak. Berikutnya silakan kepada Mbak Hesti dari Epson untuk memberikan paparannya. Baik, terima kasih Bu. Saya share screen lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada seluruh peserta webinar. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi pada sesi hari ini.
Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan, selalu dilindungi, dan tetap semangat terus. Amin. Dan sekali lagi saya ucapkan juga terima kasih kepada tim HIPER, Ketua Dewan, Ketua Umum HIPER, terima kasih semuanya karena Epson sudah diajak untuk berkolaborasi dalam webinar kali ini. Oke, saya di sini akan memaparkan sedikit mengenai inovasi teknologi dalam pembelajaran, dan pastinya guru-guru yang ada di sini semua adalah guru-guru yang hebat karena memang sudah melakukan banyak sekali inovasi-inovasi ya. Kalau tadi saya juga dengar dari Bu Usti yang paling ini ya kuncinya menulis ya Bu ya, sama kayak diet ya Bu ya, kuncinya diet ya diet gitu ya Bu. Jadi memang sesuatu kita bisa banyak mendapatkan informasi ya dengan adanya kolaborasi. Oke, ini ada door prize dari Epson. Door prize ini syaratnya Bapak Ibu harus isi feedback. Kemudian dari feedback yang masuk nanti akan kita pilih yang terbaik, dan nanti pemenangnya akan kita informasikan kepada tim HIPER. Oke, jadi mohon untuk isi link feedback berikut. Ya, nanti juga akan di-share di YouTube ya, di chat YouTube untuk link feedbacknya. Hadiahnya apa? Hadiahnya printer L120. Nah, ini adalah tim kami juga, ada Mas Edwin, ada Mas Roberto, ada nomor handphone dan kontak emailnya. Oke, Epson Indonesia. Epson Indonesia, apa aja sih produk-produk yang dimiliki Epson? Pada dasarnya Epson selalu berinovasi. Ya, selalu berinovasi, dan kalau kita kategorikan inovasi yang dihasilkan oleh Epson itu dibagi menjadi 4 kategori besar. Yang pertama, mulai dari inkjet innovation. Inkjet innovation ini terkait dengan produk-produk Epson seperti printer ya, baik itu printer inkjet yang inktank seperti ini ataupun printer lab printer ini BIJ. Oke. Kemudian ada visual innovation. Visual innovation ini kita mengeluarkan interaktif projector untuk solusi pembelajaran yang kolaboratif. Oke, kemudian ada juga robotik untuk solusi yang banyak digunakan di pabrik ya. Kemudian ada juga large format printer dan sampai dengan augmented reality. Nah, untuk Epson Indonesia sendiri kita berkantor pusat di daerah Jakarta Selatan, di Gedung Cibis 9. Kita di Indonesia sudah hampir 20 tahun karena kita berdiri dari tahun 2000. Oke, untuk after sales coverage-nya di sini Bapak Ibu perlu ketahui, karena pastinya ketika memiliki produk-produk Epson ada kendala, silahkan terlebih dahulu cek di mana sih letak service center locatornya yang resmi ya. Jadi jangan sampai membawa produk-produk Epson ke yang tidak resmi, harusnya free, harusnya tertangani dengan baik, nantinya malah akan timbul masalah baru ya. Nah, di sini hampir kelihatan di semua daerah kita sudah memiliki perwakilan, sampai dengan di kota-kota kecil ya. Kita bekerja sama dengan partner yang ada di kota kecil tersebut, sekitar 200 untuk di kota-kota kecilnya. Nah, untuk solusi edukasi itu sendiri, sebenarnya sih teknologi seperti apa sih yang dibutuhkan Bapak Ibu dalam proses pembelajaran? Pada dasarnya, atau kalau kita katakan nih simpelnya, tentunya dengan menggunakan teknologi itu ya harus mencakup ketiga poin ini. Yang pertama, dapat meningkatkan proses pembelajaran. Jadi proses pembelajarannya akan lebih menyenangkan, apalagi zamannya anak sekarang ya. Dengan learning is fun, mereka pasti akan lebih antusias, lebih ikut terlibat. Jadi apa yang disampaikan Bapak Ibu pun siswa-siswa akan dengan mudah mengerti. Kemudian yang kedua, dapat dengan mudah digunakan oleh guru-guru. Jadi jangan sampai teknologi itu juga sesuatu yang susah dipelajari, susah dipergunakan, akhirnya menjadi tidak bermanfaat maksimal. Kemudian yang ketiga yang perlu juga dipastikan teknologi itu memiliki banyak fitur dan tahan lama. Karena ketika kita menginvestasikan teknologi pastinya membutuhkan biaya yang lebih. Jadi kita harus pastikan ketika poin-poin ini harus dimiliki untuk adaptasi teknologi tersebut. Nah, seperti apa sih pembelajaran yang menyenangkan itu? Kalau kita berangkat dari kondisi sekarang mau tidak mau orang melakukan proses pembelajaran jarak jauh.
Oke, dari proses pembelajaran jarak jauh kita melakukan survei ke ini ya, setiap webinar kita selalu survei dan hasilnya hampir 97% menyatakan bahwa pembelajaran mereka bermasalah. Kalau kita telah lagi, apa sih sebenarnya masalahnya? Masalah terbesarnya adalah kurang fokusnya siswa-siswa tersebut, sehingga pembelajarannya tidak efektif karena siswanya nggak fokus, apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru terkait materi pembelajaran tidak sampai ke siswa itu sendiri. Nah, solusi apa yang dibutuhkan? Sini kita menawarkan dengan adanya menggunakan interaktif projector. Ya, kenapa sih interaktif projector ini bisa untuk mengatasi permasalahan tersebut? Karena cara kerja dari interaktif projector ini, Bapak Ibu yang ada di sekolah dan siswa-siswa berada di rumah masing-masing, ini akan mempunyai experience yang sama seperti ketika pembelajaran di kelas. Jadi pembelajaran tetap dua arah, tetap interaktif. Kenapa? Karena penggunaan interaktif proyektornya ini dapat dikombinasikan dengan video conference seperti Zoom ataupun Teams dan lain-lain. Kemudian apa yang dijelaskan Bapak Ibu guru, coret-coret di papan interaktifnya itu bisa langsung ditangkap oleh siswa di gadget mereka masing-masing. Oke, sehingga siswa-siswa ketika mereka tidak mengerti dengan penjelasan Bapak Ibu, dia pun dapat memberikan feedback secara langsung. Oke, sehingga pembelajarannya akan menjadi lebih interaktif dan lebih dua arah. Seperti apa contohnya? Saya share video. Assalamualaikum. Sebelum kita mulai pelajaran tadi, alangkah baiknya marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nah ini kita akan mulai dari yang namanya hukum imla. Oke, baik, kita akan belajar tentang representasi. Bisa dilihat ya, pembelajaran seperti matematika, fisika yang pastinya ini akan sedikit membosankan gitu ya kalau tidak disampaikan dengan cara-cara yang lebih kreatif ya, sehingga bisa dilihat dari video tadi Bapak Ibu guru tetap bisa menjelaskan dengan mudah dan insya Allah ditangkap oleh siswanya masing-masing. Oke, seperti apa sih produk feature dari interaktif projector? Fitur-fitur dari interaktif projector ya, bisa dilihat beberapa macam keunggulannya, mulai dari dia bisa memproyeksikan dalam proyeksi yang cukup besar sampai dengan 120 inch, kemudian bisa dengan mudah karena memang yang proyeksinya ini kan bukan menggunakan flat panel ya, jadi tidak usah khawatir ketika kita membersihkannya dengan disinfektan karena kita tidak langsung menyentuh proyektornya itu sendiri, tapi kita hanya membersihkan proyeksinya, which is itu bisa dengan tembok ataupun whiteboard yang ada di kelas masing-masing. Kemudian bisa juga dilakukan
hasil Bapak Ibu tadi yang cara-cara di papan interaktif bisa di email, kemudian juga bisa langsung di print. Oke. Nah, bagaimana untuk solusi? Ada sebagian sekolah yang memang infrastrukturnya cukup terbatas karena siswa-siswanya tidak memiliki gadget. Tentunya banyak juga yang dilakukan Bapak Ibu guru dengan melakukan guru kunjung atau guru keliling. Nah, tentunya dengan melakukan guru kunjung, guru keliling ini pastinya akan berbeda ketika juga didukung dengan teknologi. Seperti apa teknologi yang bisa dimanfaatkan ketika melakukan guru kunjung? Seperti ini. Saya terima kasih dengan Epson memfasilitasi saya mengajar dengan tatap muka dengan anak-anak menggunakan proyektor. Di situ ada perubahan dari saya biasanya menulis di papan tulis, dan di situ saya hanya menyiapkan media dan langsung ditampilkan ke proyektornya. Jadi anak-anak pun mudah melihat dan warnanya pun terlihat sekali, semuanya berwarna. Anak-anak pun antusias, siswa tuh tidak bosan, menyambungannya pun dengan menggunakan wireless tanpa kabel juga. Itu memudahkan saya langsung menampilkan ke anak-anak. Ya, jadi bisa dilihat Bapak Ibu bahwasanya dengan teknologi tadi dari sisi Bapak Ibu gurunya pun terbantu karena lebih memudahkan, cukup hanya menyediakan materi pembelajaran melalui handphone dan nanti tinggal dikoneksikan melalui wireless tadi. Kemudian dari sisi siswanya pun lebih antusias karena pembelajarannya didukung dengan visual warna yang baik. Nah, mungkin ada juga skenario lain yang beberapa daerah kemungkinan juga sudah mungkin zona hijau, nantinya akan kembali ke kelas face to face lagi. Nah, ada poin-poin penting juga harus diperhatikan terkait dengan protokol kesehatan. Mungkin yang pertama, bagaimana kita harus bisa mengkondisikan teknologi tersebut mudah untuk didesinfek tadi, yang tadi sudah saya paparkan di depan. Tadi memudahkan kita ya untuk membersihkannya, karena kan papan-papan tadi, papan interaktif itu kan akan disentuh oleh tangan, baik oleh guru ataupun berganti-ganti dengan guru ataupun dengan siswanya juga. Kemudian yang kedua, bisa dilakukan ada salah satu software juga, projector management software. Nah, ini bisa dimanfaatkan, jadi bisa mematikan proyektor, menyalakan proyektor secara ini ya, secara settingnya secara software. Jadi meminimalkan untuk kontak fisiknya. Nah, begitu juga masalah screen size-nya. Ya, masalah screen size-nya kan pada saat nanti anak kembali ke kelas, otomatis tempat duduknya pun akan berbeda dari sebelumnya, akan harus berjarak 1,5 meter baik itu ke samping ataupun ke belakang. Oke, otomatis harus dipastikan proyeksinya itu harus memadai. Ya, kemudian ada juga aplikasi yang bisa dimanfaatkan, iProjection aplikasi, jadi siswa-siswanya pun tidak perlu maju ke depan ya, cukup mereka share dari laptop masing-masing dengan menggunakan aplikasi ini, jadi tidak perlu berpindah-pindah tempat, jadi meminimal untuk adanya kontak fisik. Nah, ini terkait dengan display seperti apa sih yang kita harus pastikan nih siswa-siswa bisa melihat dengan baik. Kalau kita bandingkan dengan proyeksi 65 inch, which is ini banyak menggunakan TV, nah otomatis akan banyak wilayah yang di belakang yang tidak bisa melihat dengan jelas proyeksi apa yang sedang ditampilkan Bapak Ibu. Nah, beda halnya ketika proyeksi itu bisa mencapai 100 inch. 100 inch ini otomatis daerah yang belakang siswa-siswa ini masih bisa melihat dengan jelas apa yang disampaikan Bapak Ibu tadi melalui penyampaian. Jadi sangat tidak direkomendasikan untuk proyeksi yang 65 inch. Nah, poin selanjutnya adalah mudah digunakan. Jadi kita harus pastikan bagaimana sih teknologi itu mudah digunakan. Nah, kalau kita berangkat lagi nih dari survei yang Epson sudah lakukan, banyak sekali bermasalah, 42% menyatakan bermasalah konektivitas ya dari proyektor mereka. Kemudian kabelnya rusak, sulit terkoneksi dengan laptop. Kemudian juga menyampaikan lampunya rusak dan cepat panas. Ya, nah Epson memberikan solusi di produk-produknya Epson, kita bisa mengantisipasi untuk kendala-kendala ini. Yang pertama, kita memiliki koleksi kualitas proyeksi terbaik karena mengenai teknologi 3LCD. Kemudian yang kedua, pada saat pengaturan itu juga sangat dimudahkan
dimudahkan karena ada beberapa fitur-fitur tambahan, dan garansinya pun kita mencapai 3 tahun untuk main unit itu sendiri. Nah, seperti apa sih teknologi 3LCD? Karena simpelnya untuk di proyektor itu sendiri, di LCD proyektor itu dibagi menjadi 2 teknologi, 3LCD dan DLP. Cara kerjanya bisa kita lihat berbeda antara teknologi 3LCD dan DLP. Ya, dari teknologi 3LCD semua cahaya lampu red, green, dan blue dipisahkan, kemudian dijadikan satu, baru diproyeksikan keluar, sehingga warnanya yang diproyeksikan benar-benar warna yang natural, cerah, dan tidak ada rainbow effect. Oke, beda halnya dengan teknologi DLP, karena teknologi DLP ini dia menggunakan color wheel sehingga dia memproyeksikan warna itu warnanya secara berurutan. Jadi lampu cahaya putih dari lampu mengandung red, green, dan blue. Ketika mengenai bidang warna biru, otomatis yang diteruskan warna biru, warna lain tidak diteruskan. Efeknya apa? Jadinya efek warnanya menjadi drop. Oke, kemudian adanya rainbow effect, karena tadi warnanya secara berurutan, otomatis dia akan sebenarnya mata kita yang membaca itu menjadi satu gambar yang utuh, padahal sebenarnya warnanya itu berjalan. Nah, inilah yang membuat mata kita cepat lelah. Nah, untuk juga ini perlu diperhatikan Bapak Ibu, bagaimana kita memilih proyektor itu harus sesuai dengan resolusi di laptop kita ya. Kita ketahui sendiri untuk laptop-laptop sekarang trailernya itu udah hampir tidak ada yang SVGA, semuanya sudah XGA. Jadi jangan sampai membeli proyektor itu dengan fitur yang masih SVGA, karena nantinya yang akan dibaca oleh memproyeksikannya itu tentunya menyesuaikan dengan ini ya, source-nya gitu. Jadi misalnya akan mengikuti yang terkecil. Kalau laptop Bapak Ibu udah XGA tapi proyektor yang SVGA, akhirnya resolusinya jadi SVGA. Efeknya apa? Efeknya Bapak Ibu gambarnya akan menjadi terpotong, tidak utuh. Kemudian untuk pengaturan, nah di sini ada fitur horizontal keystone slider. Ini juga sangat memudahkan pengaturannya dan tidak harus tegak lurus antara proyektor sama bidang proyeksi, itu tidak harus tegak lurus. Boleh dari samping dan pengaturannya pun tetap mudah. Kemudian menu-menunya pun juga sudah menggunakan menu-menu bahasa Indonesia. Jadi Bapak Ibu akan sangat dengan mudah mengatur setting, karena banyak banget fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu. Saya kasih contoh ya, banyak dari sebelumnya beberapa webinar ada sebagian Bapak Ibu guru sharing, waduh kalau di tempat saya seringnya masalah lampunya, listriknya suka drop, tiba-tiba mati lampu. Tentunya ininya akan efek ke ini ya, ke barang-barang elektronik kita tentunya. Nah, di proyektor ini Bapak Ibu ada fitur-fitur yang bisa Ibu manfaatkan. Contohnya sleep power on. Jadi ketika dia lampu listriknya mati, dia juga akan nggak langsung drop. Nah, inilah yang harus Bapak Ibu bisa manfaatkan fitur-fiturnya itu sendiri, biar apa? Biar proyektornya menjadi lebih lama lagi ya penggunaannya. Ini wireless connection. Kita bisa koneksikan dengan tadi tanpa harus menggunakan kabel. Banyak fitur dan tanaman ini. Kalau kita lihat contoh interaktif proyektor, di sini dia kan bisa dianotasi ya Bapak Ibu guru, bisa coret-coret, bisa anotasi, bisa melakukan misalnya berkreasi dengan dibesarkan gambar itu atau dikecilkan atau diputar balikan. Tentunya hal ini sangat menarik siswa-siswa itu sendiri. Jadi mereka akan lebih antusias. Nah, ini fitur-fitur lain sampai dengan 20 halaman sehingga Bapak Ibu tidak harus susah-susah untuk hapus dulu kemudian nulis-nulis lagi. Tidak perlu, tinggal di add on ini sampai menjadi 20 halaman, dan dari 20 halaman ini pun bisa langsung di email ke peserta didik ataupun di email ke orang tua murid pun kalau perlu juga bisa, sehingga memudahkan ya, tidak perlu lagi ada yang nulis lagi. Kemudian dokumen kamera kontrol bisa dikombinasikan, jadi pembelajarannya benar-benar akan berexperience-nya sama seperti ketika pembelajaran dalam kelas. Ini fitur-fitur lain bisa juga sampai dengan 4 proyeksi. Jadi ketika siswa-siswa mungkin nanti kembali ke kelas secara berbarengan untuk mempresentasikan, itu bisa sampai dengan 4 notebook dalam satu tayangan proyeksinya. Kemudian ini wireless connection, sharing image, dan lamp life-nya tentunya juga menjadi poin penting yang harus diperhatikan, bagaimana proyek itu mempunyai lamp life yang cukup lama. Untuk Epson di entry-nya kita itu sampai dengan 12.000 jam. Beda halnya dengan laser lebih lama lagi sampai 20.000 jam gitu. Nah, untuk warantinya juga ini sampai dengan 3 tahun untuk main unit, dan lampunya 2 tahun atau 1.000 jam. Oke, jadi pastikan jangan
apa ya, kalau misalnya ada pilihan untuk yang cuma 1 tahun, ya better kita pilih yang lebih lama warrantinya. Oke, mungkin itu pemaparan dari saya. Semoga menjadikan informasi buat Bapak Ibu bagaimana sih cara memilih inovasi teknologi seperti apa yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Yang paling penting lagi, semoga kita jaga kesehatan, 3M-nya jangan lupa, dan tetap bersemangat. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Risa. Ya, terima kasih Mbak Hesti, paparannya sangat menarik sekali. Mudah-mudahan kita semua bisa punya alat ini ya. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi, ada 3 link ya. Yang pertama adalah feedback Epson, kemudian presensi seminar Google Classroom, ini khusus bagi peserta. Nah, Bapak dan Ibu, sambil menunggu nanti siapa yang menjadi pemenang door prize-nya, mari kita simak paparan berikutnya kepada Ibu Dwi Fatmawati. Ya, mudah-mudahan suara Bu Dwi sudah bisa lebih besar dari yang tadi ya Bu. Ya, kepada Ibu Dwi, beliau juga penggiat literasi, penulis, karyanya juga sangat banyak. Silakan Bu Dwi. Tampaknya suara Bu Dwi belum bisa terdengar oleh kami. Ya, silakan Bu Dwi, dicoba. Bagaimana Bapak dan Ibu, kalau di saya tidak ada suaranya Bu Dwi? Iya, suaranya juga nggak keluar sih Bu. Enggak keluar. Sepertinya ada kendala ya. Ya. Belum keluar Bu Dwi. Itu indikatornya mute ya, itu kan ada indikatornya ya. Iya. Tidak ada suara sama sekali. Ya. Kalau tadi di awal suaranya sangat kecil sekali, tapi masih bisa didengarkan dari sini. Kali ini tidak ada sama sekali Bu Dwi. Halo. Baik, sambil menunggu koneksi dari Bu Dwi, Pak Fatur. Ya. Ya, Siap. didulai oleh Pak Fatur ya. Bu Dwi, nanti kalau suaranya sudah bisa terdengar boleh masuk ke sesi kami. Sudah, Bu Dwi sudah. Sudah bisa didengar Bu Risa? Oh iya, ada Bu Dwi ada. Oh, sudah ya. Mungkin Sip. Kurang keras. videonya harus di off ya ini ya Bu Dwi ya. Kalau videonya di off, suaranya bisa terdengar. Sayang sekali ini. Saya coba dulu. Ya, silakan dicoba Bu Dwi. Bisa mendengar suara saya? Bisa, tapi kecil sekali kalau di sana. Ya, kalau kameranya ditutup tadi agak terdengar. Coba Bu Dwi dicoba. Nah, ini suaranya sudah lebih bagus. Ya, silakan. Berarti videonya ditutup saja ya Bu ya? Iya. Udah bisa support ya kalau kameranya. Iya. Iya. Maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Ya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi peserta 1001 Guru Ngeblok. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir dengan lancar. Amin. Yang saya hormati Dewan Penasehat Hiper Indonesia, yang saya hormati Ketua Umum Hiper Indonesia, Bapak Ibu pemateri dan Bapak Ibu peserta 1001 Guru Ngeblok yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih pada Ibu Risa atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan berbagi pengalaman singkat tentang menulis. Saya coba screen dulu. Semoga bisa. Belikan es. Tapi itu tak buat beli es buat nanti. Beli rokok? Beli rokok. Beli rokok ini tapi yang kecil. Paparan saya kelihatan nggak Bu? Ya, sudah terlihat Bu. Thank you very much. Ya, di-fullkan saja Bu tampilannya.
Ya, sudah ada. Saya akan berbagi kiat bisa menulis. Yang pertama, saya pernah mendengar motivasimu akan menyejarah. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang hidup kekal. Dengan menulis, kita akan meninggalkan sejarah dalam kehidupan ini. Bahkan ketika kita menulis buah karya, maka akan abadi meskipun kita telah meninggal dunia. Dengan motivasi yang selalu saya ingat dan selalu saya baca, maka saya setiap hari mewajibkan pada diri saya sendiri untuk selalu menulis. Semoga Bapak Ibu yang ada di sini peserta 1001 guru ngeblog juga akan termotivasi untuk setiap hari menulis seperti yang telah disampaikan oleh Bu Uus tadi. Selanjutnya, menulis itu mudah, terutama bagi yang mau menulis. Seringkali di tempat kerja saya, Bapak Ibu guru, terutama yang PNS juga mengeluh sulit untuk membuat karya tulis, sulit sekali untuk menulis. Karena apa? Karena tidak ada kemauan. Jadi syarat pertama untuk bisa menulis dan menjadi penulis adalah kemauan. Jika kemauan belum muncul, padahal tuntutan menghasilkan karya tulis terus menghantui kita harus memotivasi diri sendiri. Jadi syarat yang kedua untuk jadi penulis adalah kemampuan memotivasi diri sendiri. Bagaimana caranya kita memotivasi diri sendiri? Misalnya kan cepat naik pangkat. Syarat utama PNS naik pangkat itu kan harus ada karya tulis. Jadi kita diwajibkan untuk menulis. Dan istilahnya di tempat saya menjahitkan, karya tulis yang dijahitkan. Jadi kita harus memotivasi diri sendiri. Seperti kata Bu Uus tadi, jangan menutup diri kita dengan kata tidak mampu. Jadi kita semua pasti mau. Kemudian yang selanjutnya, menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa. Jadi menulis bukan sekedar mencurahkan ide, bukan sekedar mencurahkan unek-unek, tetapi menulis adalah suatu bahwa seorang penulis pada kemuliaan karena menginspirasi banyak orang. Menulis adalah kegiatan untuk melahirkan pikiran atau perasaan. Hasil yang dilahirkan oleh pikiran atau perasaan dalam bentuk tulis disebut tulisan atau karya tulis. Karya tulis sebagai hasil pikiran atau perasaan dapat berupa khayalan atau kenyataan yang benar-benar terjadi. Nah, sekarang tujuan menulis. Tujuan yang menulis yang pertama adalah penugasan. Penugasan ini maksudnya penulis hanya menulis karena mendapat tugas. Misalnya, pelajar ditugasi merangkum sebuah buku, atau seorang guru ditugasi membuat laporan oleh kepala sekolah. Tujuan menulis dua adalah altruistik. Penulis bertujuan menyenangkan pembaca, menghindari kedukaan dan ingin membuat hidup para pembaca lebih menyenangkan dengan karyanya itu. Tujuan penulis yang ketiga adalah persuasif. Penulis bertujuan mempengaruhi pembaca supaya pembaca yakin akan kebenaran gagasan yang dituangkan atau diutarakan oleh penulis. Tujuan yang keempat adalah informasi. Penulis menuangkan gagasan dengan tujuan memberi informasi atau keterangan kepada pembaca. Yang kelima, pernyataan diri. Penulis berusaha memperkenalkan atau menyatakan dirinya sendiri kepada para pembaca. Yang keenam, penulis bertujuan agar pembaca dapat memiliki nilai-nilai artistik atau nilai-nilai kesenian. Yang ketujuh, pemecahan masalah. Penulis berusaha memecahkan suatu yang dihadapi. Kemudian manfaat menulis. Manfaat menulis yang pertama, menurut saya, sarana untuk mengungkapkan diri. Jika kita lagi sedih, jika kita lagi mengungkapkan semua perasaan kita melalui tulisan, prosa, bisa melalui puisi, atau bisa melalui cerpen, sebagainya.
Manfaat yang kedua adalah mengembangkan kepuasan pribadi dan kebanggaan. Menulis merupakan kegiatan yang jarang sekali dilakukan oleh orang banyak. Tidak semua orang menulis. Seseorang yang mampu menulis sebenarnya sebuah kebanggaannya dan merupakan kepuasan sendiri terhadap lingkungan. Seorang penulis selalu dituntut untuk terus belajar agar ia mengetahui informasi. Ya, pengetahuan penulis menjadi sangat luas. Manfaat menulis yang keempat, keterlibatan secara bersemangat. Seorang penulis merupakan seorang pencipta. Jika ada sesuatu yang tidak baik, ia akan terpanggil untuk mengomentari lewat tulisan-tulisannya. Manfaat selanjutnya, kemampuan menggunakan bahasa. Bahasa merupakan alat yang digunakan untuk menulis. Seseorang yang ingin menulis harus menguasai bahasa yang dijadikan alat untuk menulis tersebut. Manfaat yang keenam, memperoleh keberanian. Dengan menulis, kita akhirnya berani mengutarakan pendapat, berani mengungkapkan isi hati, berani mengungkapkan kekhawatiran dan lain sebagainya. Manfaat yang ketujuh, membantu memecahkan masalah. Menulis sebenarnya merupakan proses yang panjang. Dalam jangka waktu tertentu, aktivitas menulis untuk merenung dan memusatkan perhatian lebih panjang pada suatu masalah, dalam membantu memperoleh dan mengingat informasi. Menulis merupakan mengungkapkan kembali tentang segala sesuatu yang telah terekam dalam otak seseorang. Kemudian asas menulis. Tulis ada 5. Yang pertama kejelasan, ringkas, ke-1 paduan, dan pertautan. Kejelasan maksudnya di sini adalah tulisan harus dapat dibaca. Kemudian ringkasan artinya di sini kalimat yang disusun tidak terlalu panjang. Kalimat tersebut jelas dan sesuai inti dengan permasalahan. Ketepatan, gagasan penulis yang ingin disampaikan kepada pembaca sesuai dengan yang dimaksud. Ke-1 paduan, atau gagasan dalam satu alinea. Pertautan artinya antar kalimat saling bertautan. Kemudian masalah yang di penulis pemula. Seperti saya juga sering menghadapi masalah ini. Yang pertama adalah takut untuk memulai. Kenapa kita sangat takut untuk memulai? Takut nanti tulis nggak dibaca orang lain, takut nanti tulisan kita salah, dan takut-takut yang lain. Yang kedua, tidak tahu kapan harus memulai. Dari mana kita harus memulai? Masalah yang ketiga, pengorganisasian karangan harus diperhatikan dengan cara belajar dari penulis profesional. Segera mencoba. Jadi percuma kita belajar ke penulis profesional kalau sekedar kita tidak mencoba. Mencoba itu sangat penting. Kita jadi hambatan bagi penulis pemula. Biasanya bingung mengatur bahasanya bagaimana. Ini puisi seperti ini bahasanya harus bagaimana. Ini bahasa apa? Biasanya kita terkendalanya di situ. Kemudian tahapan dalam menulis. Yang pertama adalah tahap pra-penulisan. Tahap pra-penulisan, yang pertama menentukan topik. Topiknya apa? Seorang penulis harus menentukan apa yang akan dibahas dalam tulisannya. Kemudian menentukan tujuan, menguhan, dan kerangka karangan. Dua adalah tahap yang ketiga adalah tahap
Dan yang kelima, tahap publikasi. Tahap revisi, jika draft seluruh tulisan tulisan tersebut harus dibaca kembali. Mungkin draft perlu diperluas atau sebagainya. Sayap ya, karena di sini mohon maaf Bapak Ibu, hujan sangat lebat. Tips menulis. Menulis agar kita tidak kehabisan ide. Yang pertama adalah tulislah apa yang Anda lakukan, apa yang Anda kerjakan. Mulai bangun tidur, apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda lakukan, memasak misalnya, dan lain sebagainya, berangkat kerja misalnya. Kemudian tulislah yang Anda merasakan suka duka di jalanan yang macet, atau karena banyak yang WFH, jalanan seperti yang Anda dengar menjadi sebuah cerita utuh untuk dibaca. Kemudian tips yang kedua adalah disiplin. Prinsip saya, setiap hari kita harus tidak harus banyak ya, menurut saya tidak harus banyak, meskipun itu cuma beberapa paragraf saja, meskipun itu lembar saja. Setiap hari harus menulis dan setiap hari harus ditambah. Tips yang ketiga adalah menulislah dengan kata-kata yang sederhana. Jangan pakai bahasa yang rumit dulu, benar saja. Kemudian yang keempat, menulislah dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah malas dan jangan menunda kegiatan menulis Anda. Malas itu pastinya ya ada ya Bapak Ibu ya. Terkadang saya juga malas, tapi kita tidak boleh menunda. Kalau kita sudah punya ide, langsung kita tulis. Tidak harus di depan laptop, tidak harus pakai buku dan bolpen. Di HP kita bisa mengetik. Yang dibagikan Bu Uus aplikasinya tadi sudah sangat besar. Itu bisa kita praktekkan. Kita pakai kayak bahasa kita sendiri, biar nanti kita mudah mengembangkan. Kemudian yang keenam, lakukan pembagian paragraf. Yang ketujuh, menulislah dengan spesifik berdasarkan judul yang telah Anda buat. Yang kedelapan, menulislah dengan informasi yang jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang kesembilan, menulislah sebagaimana Anda berbicara. Yang kesepuluh, tanamkan pada pikiran Anda bahwa siapapun bisa menulis asal mau giat berlatih. Jadi intinya tidak ada manusia yang tidak bisa menulis. Semuanya pasti bisa, asal mau membaca dan giat berlatih. Saya cukupkan sampai di sini. Jika punya niat dan tekad, menulis itu mudah, bahkan sangat mudah. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf apabila cara penyampaian saya terlalu terburu-buru karena sinyal di sini cuacanya lagi hujan deras sekali ya Bu. Takutnya nanti terlempar karena ini tidak bisa maksimal sinyalnya. Mohon maaf Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya sekali lagi saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk kita semua, semangat untuk mulai menulis pada blog masing-masing nantinya. Baik, terima kasih Bu Dwi Fatmawati. Walaupun banyak kendala, ya ini juga ada di sebagian tempat yang mati listrik nih ya. Mudah-mudahan masih tetap semangat. Bapak dan Ibu sekalian, diingatkan kembali untuk mengisi feedback dari Epson di http://bit.ly Daulat Belajar Epson. Apakah Bapak dan Ibu sudah melihat di sana linknya? Sudah kami share. Silahkan saya ingatkan kembali sambil menyimak paparan dari kami, diisi untuk hari ini. Nanti juga ada presensi yang akan kami share kembali. Baik, kita lanjutkan pada pemateri berikutnya, yaitu Pak Fatur Rohim sebagai ketua hyper dan sebagai blogger. Silakan Pak Fatur Rohim. Mudah-mudahan tidak terkendala.
Saya izin sebentar Bu, masih azan di sini. Oh iya ya. Selamat beribadah, jalankan sholat asar untuk saudara kami yang berada di Wintan. Baik, sekali lagi saya ingatkan Bapak dan Ibu sambil menunggu, silahkan diisi feedback absennya, kemudian presensi seminarnya bagi yang belum, serta bagi khusus untuk peserta ngeblog, silahkan diisi presensi Google Classroom. Bapak dan Ibu juga bisa menuliskan pertanyaan di chat. Nanti setelah sesi papatur kita akan lanjutkan tanya jawab. Baik. Ya, Bu Cucu. Ya. Ya, silakan Pak Fatur. Oke, baik. Terima kasih Bu Cucu atas waktunya. Saya akan langsung share screen. Pak Fatur, suaranya masih di mute. Oke, sudah terlihat Bu Cucu? Nah, tinggal dibesarkan ya. Oke, baik. Terima kasih sahabat Hipar semua di dalam rangkaian kegiatan 1001 guru ngeblok ya. Kali ini kita membahas tentang literasi menulis. Sudah siapkah? Ini tema yang akan saya angkat. Tadi rekan-rekan semua sudah menyimak banyak hal dari banyak narasumber dengan berbagai latar belakang. Mudah-mudahan sudah sedikit banyak bisa mencerahkan, bisa menambah wawasan. Nah, sekarang saya menambahkan lagi sedikit ya. Kenapa saya katakan sedikit? Karena nanti banyaknya itu akan ada di dalam workshop 1001 guru ngeblok yang akan berlangsung mulai hari ini sampai dengan tanggal 13. Jadi rangkaiannya masih panjang.
ini hanya untuk memperkuat motivasi Bapak Ibu dalam menulis, ya. Dalam hal ini menulis di blog nanti. Bapak Ibu, kalau saya sedikit ingin memberikan ilustrasi, ini sebuah foto yang diambil di tahun 2005. Kala itu mungkin handphone itu bukan gaya hidup, ya. Handphone itu bukan gaya hidup, sehingga orang selfie pun masih terbatas, ya. Namun ini ada sebuah foto yang diambil di lokasi yang juga sama, tetapi ini di beberapa tahun berikutnya hampir semua orang sudah pegang smartphone untuk selfie, untuk mengabadikan kegiatan. Artinya rentang waktu dari 2005 ke 2013 itu benar-benar sangat singkat sekali, ya. Dalam waktu demikian perkembangan luar biasa perubahan yang terjadi di dunia. Kalau Anda lihat, ini mungkin Anda temukan beberapa tahun lalu, sekarang pun masih ada, tapi sudah sangat terbatas di kota-kota besar. Hampir-hampir sudah petugas tol ini hampir-hampir tidak kita temui, berganti dengan e-tol. Jadi cukup main gesek. Inilah perkembangan dunia kita saat ini. Begitu juga ketika Anda ingin melakukan check-in di bandara, beberapa waktu lalu kita akan antri gitu, ya. Tapi sekarang check-in bisa dari manapun. Bahkan kalau dulu kita harus antri untuk memasukkan bagasi, sekarang bagasi pun sudah tidak ada yang jaga, ya. Anda bisa memasukkan bagasi secara self-service, ya. Memasukkan bagasi secara mandiri. Nah, ini tantangan-tantangan masa depan bagi kita, terlebih bagi anak cucu kita, terlebih bagi peserta didik kita saat ini, gitu, ya. Nah, ini juga ujian nasional beberapa tahun silam masih menggunakan paper base. Hanya dalam kurun waktu 3 atau 4 tahun terakhir semua sudah berubah menjadi computer base. Terbayang begitu cepatnya perubahan yang terjadi. Ke depan, terlebih di masa pandemi ini, kita dipaksa, guru-guru dipaksa, pendidik dipaksa, peserta didik juga dipaksa untuk melakukan pembelajaran jarak jauh berbantuan IT maupun non-IT. Ini kita rasakan sebagai sebuah tantangan bagi masa depan kita, ya. Masa depan putra-putri kita, peserta didik kita. Ini pembelajaran jarak jauh, guru sudah mengajar dengan gaya apapun tidak akan kelihatan lagi, ya. Karena memang kelas-kelas jarak jauh ini ke depan mungkin akan semakin banyak model-modelnya. Nah, yang ingin saya garis bawahi itu di tujuan di Undang-Undang Sisdiknas kita pasal 3 itu dikatakan tujuan pendidikan nasional kita adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi inilah yang tujuan pendidikan nasional kita yang tertuang di dalam Undang-Undang Sisdiknas. Nah, ini yang diturunkan yang mungkin kita kenal dengan standar kompetensi lulusan, kompetensi dasar, dan seterusnya. Ini pula yang mungkin kalau Anda lihat dari tujuan pendidikan nasional yang tertuang di dalam Undang-Undang Sisdiknas ini, bahwa yang pertama itu beriman dan bertakwa. Makanya kita di dalam dunia pendidikan kita mengenal yang namanya siswa itu kita dekati atau kita assess sisi spiritualnya, gitu, ya. Berakhlak mulia itu sisi sosialnya, berilmu itu sisi pengetahuannya, cakap itu sisi keterampilannya. Jadi ada 4 aspek yang sering kita singgung di dalam proses pembelajaran: spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan. Ada 4 hal ini, ditambah hal-hal lain. Kenapa? Karena berilmu saja tapi dia tidak sehat, itu tidak akan jadi manusia produktif. Maka tujuan pendidikan nasional kita ini untuk mengembangkan potensi peserta didik kita secara menyeluruh, gitu, ya, di 4 hal ini. Nah, kalau kita lihat lagi sekarang visi pendidikan Indonesia, Bapak Ibu mungkin sudah
sudah membaca ini, ada profil pelajar Pancasila ya. Ada profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Kita juga mengenal istilah yang sering Bapak Ibu dengar, 4C, salah satunya communication ya. 4C, communication. Nah, ini yang akan saya singgung sedikit, fokus di situ ya. Kita akan fokus di situ. Kita akan lihat juga di international standar, ada standar pendidik, ada standar guru, standar guru atau standar pendidik. Kemudian ada standar peserta didik. Di sisi kiri yang berwarna biru itu adalah standar siswa. Jadi ISTA itu mengeluarkan banyak sekali standar, salah satunya adalah standar untuk peserta didik, standar siswa. Salah satu standar peserta didik itu dari 7 standar itu ada yang namanya kreatif komunikator. Ada yang namanya kreatif komunikator. Apa itu kreatif komunikator? Kreatif komunikator itu kalau kita kaitkan dengan 4C, maka dia masuk di dalam point communication. Jadi bagaimana menjadi peserta didik itu bisa menjadi komunikator yang kreatif dan komunikatif ya. Jadi bagaimana peserta didik itu menjadi komunikator yang kreatif dan komunikatif. Nah, untuk mengkomunikasikan, jadi fungsi komunikator ini kan untuk mengkomunikasikan ide-ide, gagasan yang kreatif gitu ya kepada target atau sasaran. Bagaimana caranya? Cara pertama itu dengan cara menulis gitu ya. Cara yang pertama dengan cara menulis. Cara kedua dengan cara lisan gitu ya, dengan cara tulisan maupun dengan cara lisan. Hubungannya dengan apa yang akan kita laksanakan beberapa hari ke depan, yakni kegiatan 1001 guru ngeblok, sebenarnya dalam rangkaian membangun kompetensi dan kemampuan pendidik gitu ya. Kenapa? Karena peserta didik kita itu dituntut memiliki kompetensi yang namanya kreatif komunikator. Komunikator yang kreatif. Bagaimana peserta didik kita bisa menjadi komunikator yang kreatif kalau pendidiknya sendiri belum terpapar apa itu dan bagaimana menjadi komunikator yang kreatif. Untuk menjadi komunikator saja ini sudah menjadi satu tantangan tersendiri, apalagi komunikator yang kreatif. Kenapa? Karena di sini akan ada sebagai contoh saja ya, kita langsung ke contoh sederhana. Kita mengenal yang namanya literasi. Banyak kita sudah mendengar itu literasi. Tadi udah dijelaskan panjang lebar juga dengan pembicara-pembicara sebelumnya. Literasi itu paling tidak ada 3 hal di dalam literasi. Apa itu? Yang pertama itu adalah membaca. Ini sudah dilakukan peserta didik kita. Para pendidik juga sudah melakukan ini. Terlepas dari membacanya benar, teknik membacanya benar, seberapa banyak bacaan yang bisa diselesaikan dalam kurun waktu tertentu, terlepas dari itu. Tetapi paling tidak mungkin dari sisi membaca ini sudah banyak dilaksanakan oleh peserta didik kita maupun pendidik kita. Bahkan mungkin Bapak Ibu guru meminta dalam setiap kegiatan proses pembelajaran anak-anak tolong pelajari ini nanti pada pertemuan berikutnya akan kita bahas. Itu sebenarnya dalam rangkaian meminta atau dalam rangkaian membangun kompetensi kemampuan membaca peserta didik sebenarnya. Kemudian guru juga sering meminta anak-anak tolong buat rangkuman, tolong buat resume. Ini sebenarnya dalam rangkaian melatih kompetensi, kebiasaan, membangun budaya menulis di peserta didik, gitu ya. Nah, seperti saat ini Anda diberi tugas
kenapa HIPER itu setiap ada kegiatan seperti webinar semacam ini, seminar semacam ini, selalu di sisi akhir, di bagian akhir itu meminta Anda untuk membuat resume. Itu sebenarnya dalam rangkaian untuk melatih Anda untuk terbiasa menulis sebenarnya, ya, menulis. Nah, di level tertinggi sebenarnya dari literasi, kalau boleh kita asumsikan seperti itu, ada namanya berbicara. Kenapa? Karena berbicara ini kemampuan tertinggi sebenarnya dari communication, ya. Kalau kita runut, setelah orang mampu membaca, kenapa dia baru bisa menulis? Kenapa? Karena kemampuan menulis ini memerlukan resource atau sumber daya, gitu ya. Jadi bagaimana mungkin saya bisa menulis kalau saya tidak pernah membaca? Kenapa? Karena apa yang saya tuliskan itu biasanya dari proses membaca. Dari proses membaca, dari proses menuangkan pengalaman, ya. Membaca itu bisa jadi membaca pengalaman orang lain, bisa jadi membaca buku, bisa jadi membaca situasi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, proses menulis ini perlu didukung, perlu banyak perbendaharaan, ya, perlu banyak perbendaharaan yang Anda harus miliki. Makanya proses ini terus dibangun selama peserta didik itu dari jenjang dasar sampai dengan perguruan tinggi selalu dituntut untuk buat resume, buat tugas akhir, buat tesis, buat disertasi, dan seterusnya dan seterusnya. Ini dalam rangkaian sebenarnya membangun budaya kompetensi menulis pada peserta didik, terlebih kepada para pendidik, karena bagaimana mungkin kita ingin mengajak peserta didik kita punya kompetensi menulis kalau dia tidak mahir atau tidak terbiasa menulis. Nah, hal yang lebih hebat lagi itu adalah membaca, berbicara. Kenapa? Karena kemampuan berbicara seperti saat ini tidak jarang dimiliki orang. Kenapa saya katakan jarang dimiliki orang? Karena banyak peserta didik kita ketika disuruh membaca dia bisa, ketika disuruh menulis dia bisa. Terlebih kalau tulisan itu adalah tulisan-tulisan yang sifatnya masih bisa mengadaptasi dari tulisan-tulisan orang lain. Tinggal googling mungkin dia sudah dapat tulisan, tinggal dirubah sedikit, jadilah sebuah artikel, jadilah sebuah tulisan. Ini banyak dilakukan, ya, banyak dilakukan. Sehingga tadi Bu Uus mengenalkan bagaimana kita harus mengecek tulisan kita itu tingkat plagiasinya seberapa besar, ya. Nah, nanti Bapak Ibu di tugas akhir kegiatan ini juga akan membuat sebuah tulisan, gitu ya. Nanti tulisan Bapak Ibu akan ada plagiasi checkernya untuk melihat sampai seberapa banyak sih apa yang Bapak Ibu tulis itu mengadopsi dari tulisan-tulisan orang lain, berapa banyak persentasenya. Nah, kemampuan berbicara seperti saat ini itu orang harus memiliki bahan bacaan di otak, gitu ya, harus banyak yang terekam di otak baru dia bisa melakukan berbicara di depan publik. Kenapa? Kalau menulis, seperti yang saya sampaikan tadi, itu masih dimungkinkan untuk nyontek. Ketika saya diminta untuk membuat sebuah tulisan seperti tugas saat ini, buat resume, bisa googling, cari, copy, paste, ubah sedikit. Diminta untuk membuat tesis, disertasi, bahkan disertasi sekalipun, Anda bisa googling, copy, paste, modifikasi. Tapi kalau berbicara semacam ini di depan publik, itu sangat sulit sekali untuk plagiasi, sangat sulit sekali untuk berbicara di depan publik kalau Anda tidak memiliki bahannya itu biasanya sudah direkam di otak. Perekaman di otak itu dari rangkaian proses membaca dan menulis yang Anda lakukan setelah sekian lama, dalam kurun waktu yang cukup lama. Kenapa? Karena jika Anda tidak terbiasa menulis, Anda tidak terbiasa membaca, maka kemampuan communication, kemampuan public speaking Anda juga akan rendah. Makanya ada penelitian bahwa untuk menjadi seorang public speaking yang bagus, public speaker yang bagus,
orang itu harus memiliki 10.000 jam terbang. Maka itulah di dalam dunia pendidikan, Bapak Ibu guru itu biasanya memberi tugas mulai dari SD. Anak-anak silahkan bentuk kelompok. Anak-anak silahkan paparkan hasil diskusi kalian di depan kelas. Ini berlangsung dari jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Untuk menguji kemampuan dan untuk menambah jam terbang komunikasi, public speaking anak didik kita, peserta didik kita, mahasiswa kita, ya. Jadi itu dalam rangkaian itu tidak bisa mendidik orang mempunyai kemampuan membaca, menulis, berbicara hanya dalam hitungan sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kenapa? Karena memang ini perlu budaya, ya. Dan budaya ini di dalam dunia pendidikan formal itu dibentuk dari jenjang pendidikan prasekolah sampai dengan perguruan tinggi. Jadi luar biasa memang PR berat para pendidik kita, bagaimana literasi yang di dalamnya ada membaca, di dalamnya ada menulis, di dalamnya ada kemampuan berbicara, ini bisa tumbuh menjadi karakter peserta didik, yang lebih luas lagi menjadi budaya peserta didik, menjadi budaya sekolah, menjadi budaya di lingkungan kita. Ini PR terbesar kita. Nah, salah satu cara seperti yang disinggung Bu Us tadi, modelnya itu adalah dengan blog. Ini kita masuk di titik menulisnya, ya, di titik menulisnya. Nah, bagaimana menjadi penulis blog yang baik, bagaimana menghasilkan dari tulisan-tulisan kita di blog itu nanti akan kita bicarakan di dalam kelas yang nanti akan berlangsung mulai besok sampai dengan tanggal 13 Februari mendatang. Saya pikir demikian singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan ke Bu Risa. Silakan Bu Risa.